kita akan lanjutkan perbincangan tentang titik pesta nikah adat istiadat budaya Jawa, Pak. Saya lihat ketika menjelang pernikahan, itu pengantin berdua dan orang tua nggak salah itu harus nyekar ke makam orang tua, Pak. Sebenarnya tidak diharuskan, tapi sebaiknya itu ya memberitahu lah. Menghormati. Ya memberitahu itu tadi. Bukan memberitahu tadi. Bukan minta restu loh. Orang mati kok itu kan orang yang bingung itu tadi. Terus ada sesajen itu, Pak. Saya juga mungkin perlu diketahui oleh publik lah ini tentang ketika satu keluarga mengadakan pesta pernikahan itu biasanya 1 hari atau 2 hari menjelang hari H itu kan sajian itu ditaruh di sudut-sudut rumah, tempat pesta itu. Kemudian di sudut-sudut desa dan perempatan pertigaan, Pak Kentut. Itu maknanya apa, Pak Kentut? Kalau dulu memang begitu, Mas. Tapi sekarang sudah jarang sekali. Sekarang kalau ada paling juga sekitar rumah. Oh, tetap sampai sekarang kalau rumah. Masih. Dan itu yang melakukan menaruh itu orang-orang tertentu. Macam tadi yang panjenengan dari awal tadi pemangku adat tadi. Seharusnya itu tidak bisa sembarang orang. Tidak bisa. Tidak boleh. Itu berampainya apa saja, Pak? Ya itu jadah wajib, golong nasan, kecil-kecil lagi. Dikasih di encek itu. Lalu cok bakal itu pakai. Cok bakal ya namanya. Pagar kecil dari daun pisang itu nanti dikasih gula Jawa sedikit, kemudian telur ayam kampung, kemudian berambang bawang uyah, lalu lombok, kemudian miri. Nah, itu. Kemiri putih yang sudah. Jadi itu maksudnya sudah paketan itu tidak boleh dirubah? Tidak bisa. Itu memang begitu. Terus lalu ada uang. Oh, uang receh, uang logam itu kan begitu loh. Maksudnya kalau nanti ada kekurangan apa, sudah jangan sampai kekurangan uang lah gitu lah. Ya. Terus ada lagi Pak Kentut, itu saya lihat itu biasanya 1 minggu menjelang pesta nikah itu ada namanya gapuro, itu istilahnya kerun, itu maknanya apa Pak Kentut? Kerun itu ya seperti apa ya, itu artinya pintu gerbang masuk pada itu memang dihias begitu, tapi itu mempunyai makna yang itu dari bahasa Arab itu. Gofur. Oh, itu artinya pangapuro, artinya orang masuk ke sini itu baik daya atau supaya dikasih pangapuro, jadi hilang palang sangkere. Pokoknya setelah nanti kerun itu dikasih janur itu orang percaya, orang Jawa sudah percaya bahwa wong sing mlebu Tarub itu sudah selamat gitu loh. Itu obor ampe dekorasi itu tuh apa Pak? Yang aslinya itu janur kuning. Janur terus lalu daun-daunan ya, daun-daunan itu ditali. Terus buah pisang loh kan. Enggak perlu. Itu sajen. Itu tarup itu cuma daun-daunan. Dan tarup itu tarup ya. Itu harus dari bambu tuh, Pak? Ya mestinya gitu, tapi sekarang ya juga namanya sekarang udah diganti besi. Disetel. Itu sebenarnya enggak boleh tuh ya. Kalau ditarik dari kebudayaan Jawa kan ya, kalau seharusnya kan dari bambu kan ada maknanya sendiri seharusnya. Itu gimana ya? Itu kalau dibilang tidak boleh ya bagaimana ya, enggak ada. Adat istiadat itu kan enggak ada hukumnya, sanksi hukumnya Pak. Kalau dilanggar ya sudah tidak mau ya enggak apa-apa, ya silahkan tanggung sendiri. Akhirnya ya itu tadi karena begitu akhirnya kan jadi sudah tidak di ini lagi. Jangan kan ada istiadat itu undang-undang dasar itu aja enggak ada sanksi hukumnya kok. Orang melanggar Pancasila misalnya presiden atau melanggar undang-undang dasar 45 itu ada sanksi hukumnya. Enggak ada. Terus kemudian setelah tadi pesta nikah sudah. Kalau yang istilahnya jayengan itu apa Pak? Jayengan itu tempat air teh itu. Oh, khusus bukan ya, untuk minuman lah, untuk makanan. persediaan minuman. Bukan makanan. Jayeng itu kan minum. Jayeng. Itu untuk persediaan minum tamu. Ya tidak hanya tamu, siapa saja yang ada di situ. Oke Pak Kentut, itu tentang pesta pernikahan. Ini kita ngobrol-ngobrol tetap
kepada koridor budaya Jawa yang sampai sekarang sudah semakin semakin ditinggalkan lah begitu. Nah, kita kepada adat budaya Jawa tapi terkait dengan kematian Pak Kentut. Nah, kematian itu setahu saya itu ada namanya ketika misalnya orang tua kita meninggal, bapak itu ibu gitu. Itu ada berobosan, itu artinya apa Pak? Berobosan di bawah peti mati. Di bawah peti mati itu. Itu artinya begini loh, bahwa kita itu bagaimanapun juga di bawahnya dia yang sudah, supaya apa? Kita selamat yang ditinggalnya. Dengan harapan begitu, memang ada berobosan. Sebenarnya kalau Jawa tuh banyak ada kendi, kemudian ini ya juga budaya kematian orang Jawa itu. Jadi nanti ada sapu, ada pateplok itu, obor, ada supaya membuatkan jalan terang ke alam termasuk sana. Yang ketika menuju ke pemakaman Pak. Saya lihat tuh dulu, mungkin sampai sekarang juga masih ada. Itu nyapu itu Pak, nyapu yang anaknya atau siapa yang nyapu? Yang nyapu biasanya. Itu maknanya apa Pak Kentut? Ya, itu membersihkan supaya nanti lapang ya, jalannya lapang. Itu kan kalau orang tuh istilahnya apa ya, spiritualis itu sudah tahu. Jadi dalam kuburannya itu dilihat sudah kelihatan, oh ini terang atau tidak. Kalau peteng ya ini terkait didoakan. Ini terkait dengan orang suku Jawa yang meninggal. Saya selalu mengikuti terus itu. Ketika sudah dikubur, kemudian ada dikasih itu untuk minum itu kendi, kemudian kipas, kemudian anglu, ada kemenyannya, kemudian payung. Itu ada maknanya menurut panjenengan Pak, sebagai pengamat budaya Jawa. Kipas itu kan titip napas. Di angin. Titip napas, agar napas itu kan nama, juga bisa berkata nama. Kalau hidup itu namanya, tinggal nama di itu dititipkan bahwa itu nama itu jangan sampai hilang. Terus makna kendi? Nah, kendi itu kan itu tadi untuk apa? Kendi pertolo itu dari biasanya tanah. Dipecah ya Pak? Untuk kendi ya dicucuk dengan cabik sedikit. Supaya bolong. Terus ada payung. Nah, payung itu pengayoman supaya kalau saya ini enggak terlalu dikasihkan dalam kubur. Di dalam. Ya. Dulu kan ditaruh di atas kuburan. Terus ada sosok. Sosok itu ada kemenyannya tuh supaya sebagai apa ya? Pemujaan kepada Tuhan. Agar diberi terang dan di alam sana diberi berkah dan sebagainya. Dikurangi dosanya, ditambah ganjarannya, pahalanya gitu loh. Berarti memang barang-barang itu Pak itu ada semuanya, ada maknanya. Ada. Kalau dilihat dari sudut pandang budaya Jawa. Ya. Lalu ada itu apa? Kelapa yang dipecah. Oh ya, cengkir kelapa ya. Langsung harus terbelah. Ya, terbelah itu maknanya. Jadi itu tadi sama dengan manten itu mecah. Artinya dari alam padang dunia ini ke alam kubur atau akhirat itu bisa semuanya bisa keluar dari dosa, bisa diampuni gitu loh. Kemudian Pak Kentut, terkait dengan adat istiadat kematian suku Jawa terutama, itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 dan 1000. Itu adat seperti itu menurut panjenengan pengamat sebagai seorang pengamat budaya itu di desa ini masih dilakukan seperti itu? Masih banyak. Hanya saja doanya ya ada yang berbeda, ada yang tidak seperti dulu. Kalau dulu pakai doa apa Pak? Doanya ya Islam sama. Sholawat Nabi itu doa Islam. Itu begini sudah saya katakan tadi, orang Jawa itu sebenarnya mata batinnya itu tajam sekali. Jadi bayi di dalam kandungan itu umur 1 bulan sampai 9 bulan mau lahir sudah diketahui. Perubahan-perubahannya orang mati juga begitu. Di dalam perut dia sudah tahu. Ini 3 hari dia itu abu itu bahasa Jawa, Indonesianya apa itu abu. Ya di dalam memuai tubuhnya.
pecah 7 hari, kemudian 40 hari bagaimana ada. Sudah setiap itu diperingati, dikirim doa. Setiap fase-fase tadi Ya, dikirim doa, jadi sama saja. Jadi sudah diketahui, mata batinnya orang Jawa itu tahu. Oh betul. terus kemudian kita lanjut Pak Ketut. 1000 hari nanti kan Iya 1000 hari sudah itu upacara terakhir, peringatan terakhir Ya, sebenarnya, peringatan kalau terakhir. suku Jawa. nanti ada peringatan lagi yang namanya haul, itu selama 8 tahun dari kematian. Oh haul. Kita tadi tentang budaya suku Jawa terkait dengan kematian ya Pak. Ini kita masuk kepada perbincangan tentang makna atau rumah ya, pembangunan rumah orang Jawa, suku Jawa terutama. Ketika mengawali pembangunan rumah itu apakah ada upacara khusus Pak Kentut kalau suku Jawa? Ya itu begini, kalau dulu itu rata-rata mesti ada, tapi kalau sekarang ya ada, ya masih ada tapi 50% tinggal 50%. Itu di nanti awal dikasih seperti tadi cocok bakal yang saya artikan tadi, takir yang bungkusnya ya dibentuk takir dari daun pisang itu. Iya. Seperti tadi. Saya ingat tadi kembali ke yang orang suku Jawa kalau mati itu kan ketika menggali kubur pertama itu ada itu juga Pak. 5. Itu sebenarnya maknanya apa Pak? Itu kan memberitahu yang bumi kan ada yang tunggu tuh dikasih ini. Nah itu maka ada bedah bumi yaitu dikasih tahu, dijawab. Nah, jadi mantra itu kepada tetua, mantra dijawab, kemudian baru dimulai. Sama nanti duduk lemah, tanah juga begitu. Kurang meletakkan batu pertama pada rumah juga gitu, mendingan mau dikasih itu sama. Terus ketika mulai menutup genteng kalau salah itu, saya ingat saya itu biasa dulu bapak terus kemudian kakek saya itu dikasih apa digantung di mumungan itu maknanya apa Pak? Itu ada satu padi itu biasanya satu tali gitu ya, satu unting tali itu padi. Di ujung-ujungnya itu? Ya, di tengah. Oh di tengah. Lalu ada kelapa yang sudah dikeringkan. Kalau itu ada kain juga Pak? Kainnya ya kain merah putih yang namanya selindur itu. Itu ditaruh di sana paling ujung tinggi. Itu kan untuk memanai bahwa ini supaya ayam tentrem, mudah mencari pangan. Itu kan dipancing pangan padi itu tadi, sebagai memancing pangan itu, rezeki itu. Nah kelapa termasuk keselamatan rumah. Iya, keselamatan rumah. Nah, kelapa itu bagaimana? Kelapa itu supaya ajak kontinu, baik keselamatannya, baik keamanannya, itu dilambangkan kelapa. Tidak bisa meninggalkan kelapa orang Jawa. Ya ini kan kita kupas tuntas tentang budaya Jawa Pak. Itu saya akan tanya lebih menggali lebih jauh tentang adat yang sampai kecil-kecil. Itu saya pernah ada namanya bancaan itu sebenarnya maknanya apa? Itu ulang tahun ulang tahun anaknya itu biasanya dibancak itu apa maksudnya Pak? Itu begini Mas, jadi supaya ya dibersihkan dari itu kan ditebus supaya anak ini bisa bersih dengan secara kan orang itu kan perlu sedekah. Jadi rezeki itu kan dibersih. Pembersihannya juga dengan rezeki, bukan dikumbah. Apa ada. Makanya diundang anak-anak kecil itu mendapat uang rezeki seperti Pak Joko 20 juta dicuci gitu dengan air gitu ya enggak. Yang namanya dibersihkan itu disisihkan sedikit. Kalau di Nasrani ya namanya perpuluhan. Ya. Islam itu jangan kalau perpuluhan. Kalau betul-betul menermati syariat dan tuntunannya, itu betul-betul loh, murah cangkeman loh, itu
mendapat rezeki ya di 2,5% per bulan. itu, ya itu cuma dalam apa ya, bayi atau anak ini juga gitu kan, jadi di apa ya, dikasih sedikit keluar lah untuk sedekah diberikan. Makanya diundang anak-anak kecil Ya, itu anak untuk kecil dikasih sesama. ini. Dulu dengan uang dulu juga. Ya ada uang. Ada uang dikasih, tidak hanya makanan sego janganan itu enggak. Biasanya kan sego janganan itu, Ya. janganan tumpeng, sego janganan terus dibagi. Itu bancaan tuh sekarang menurut pengamatan panjenengan sebagai pengamat budaya itu enggak ada. Enggak ada, ganti ulang tahun sekarang. Enggak, jadi setahun sekali. Nah, dulu enggak. Dulu itu selapan sekali. Oh iya, selapan. Ya. 35 hari. Di masjid. Terus ada namanya kondangan tuh Pak. Kendurian itu sebenarnya budaya Jawa asli Pak. Kendurian. Iya, itu asli. Itu kendurian. Kenduri itu sama dong. Nah, dengan ininya kan apa, bahasa Jawa juga dengan sekarang kan Itu cuma juga seperti sedekah minta keselamatan tuh, ya ada maknanya, ingkungnya apa artinya, lalu suruh kinang itu artinya apa, ada. Itu ada. Kemudian sego golong, lalu sego gurih, lalu sego srodeng kabul supaya kabul dan sebagainya. Ada itu jajan pasar metuk pasaran 5 hari 7 buku 30 windu 8 dan sebagainya diterangkan. Tapi sekarang udah sedekah ngono wae, ndak musyrik. Dalam apa, mengikrarkan itu kan cuma sedekah sudah hitungannya udah musyrik gitu loh. Ini terserah. ya, kita menuju lagi, ini sudah akhir pembicaraan ini Pak Ketua. Tentang MC ya. Master of Ceremony Ya Pambiworo itu. Pambiworo Jawa khususnya itu. Panjenengan kan biasanya membawa sebagai MC di desa ini khususnya dan juga di desa lain mungkin. Nah, itu MC itu memang harus menguasai apa adat budaya Jawa. Ya paling tidak itu seorang MC itu menguasai apa, tata cara orang mantuni dalam suatu upacara harus tahu. Paling tidak itu. Tapi sebaiknya harus tahu semua. Jadi mati juga mengerti, kelahiran tahu, kitanan itu semuanya mengerti, siraman harus tahu semua. Gitu loh. Tapi kalau tidak tahu, setidak-tidaknya itu dalam upacara itu tahu, urut-urutannya itu tahu. Kemudian setelah itu juga harus menguasai bahasa. Nah, ini yang paling sulit ini. Bahasa yang sekarang itu dia dituntut satu, bahasanya yang enak, indah. Tapi seorang Pambiworo itu harus mengerti. Artinya begini, kalau mengeluarkan bahasa ini kan bahasa seperti setengah perintah. Pak Joko nanti atur Pak Bagiojo jangan aturan begini. Masa misalnya toh. Ini kan seperti perintah. Nah, ini kalau bahasa yang dikeluarkan Pambiworo ini tidak dipahami yang bersangkutan, yang akan bertugas atau apa tamunya, ini kan menjadi repot itu. Gitu loh. Jadi bahasa itu harus satu. Ya dicarikan bahasa yang diksi ya, pemilihan kata, pemilihan bahasa yang cukup tapi indah. Tapi juga bisa dipahami oleh si tamunya atau bahkan yang akan tugas itu harus mengerti. Gitu. Misalnya kadang-kadang tuh maaf ya, ada yang tidak tahu kok, hanya ikut-ikutan. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah itu kan bahasa Arab. Gitu. Betul bahasa. Ya monggo, tapi itu kan ada yang tidak tahu. Bahkan mungkin artinya. Bahkan mungkin yang bicara ini saja bisa tidak tahu. Ini kan repot itu. Tapi sekarang kebanyakan kan gitu. Panjenengan belajar di MC Jawa itu di mana Pak? Saya dulu itu di UNS itu ya, di Fakultas Sastra itu juga. Waktu kuliah? Cuma sedikit, tidak mendetail ya. Saya ada di mana tuh?
di Sasana Mulya, tapi saya tidak siswa loh, enggak. Saya hanya membantu di situ. Dulu yang mana kan Pak Rio itu, Suwargi Pak Rio itu juga dosen saya, juga termasuk guru pribadi saya, guru seperti saya termasuk ini. Rio itu Sapardi Yosodipuro itu, Humas Keraton Surakarta itu tahun 86 sampai 90 atau berapa itu Susedo itu. Itu Kanjeng Raden Tumenggung Mas Haryo kan, Kanjeng Raden Mas Haryo. Yosodipuro itu nama kecilnya Sapardi. Itu orangnya halus. Dia dosen luar biasa, UNS tuh. Empat keprok itu diajar dia semua tuh. Kebudayaan Jawa itu diajar. Inggris, sastra Inggris diajar, sastra sejarah diajar, sastra Indonesia diajar, sastra Jawa lebih-lebih, seni rupa ya diajar. Itu mata kuliah umum. Pak Ketut boleh tahu, kira-kira honor seorang MC Jawa itu berapa Pak? Wah, itu tidak seberapa. Kalau saya tuh gini, saya dulu sudah diweling sama ya guru saya Pak Supardi itu, ya dosen saya dulu. Pokoknya ojo golek duit gitu tuh. Jadi nek dikei ya tomponan. Jangan sampai tak pasang tarif atau cari uang nanti pemain. Ya enggak apa-apa misalnya. Ini sudah terima kasih saja. Enggak mengucapkan enggak apa-apa, ini harus pas, enggak apa-apa. Ada itu ya. Ada juga. Teman ya gratis. Mau apa keluarga misalnya. Mana apa yang mau ya sudah. Padahal kalau dipasang tarif itu suaranya kan namanya kan kita juga itu perlu keahlian khusus Pak. Ya itu. Di samping di Kelmati itu sama juga di sering kemana-mana itu. Saya dulu mana di sekitar itu Laban yang kerajaan itu hampir saya semua itu. Dulu. Itu adat istiadat tadi yang kembali kepada di Somowocoro Negoro Mototo itu masing-masing desa berlainan Pak. Oh lain. Misalnya di sini dengan Karangmuni itu sudah lain. Ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Ya. Dan tidak bisa disamakan. Yang repot ini. Jadi ketika sampai misalnya di Karangmuni atau di desa lain, tanya dulu pada pemangku adatnya atau orang yang kalau pertama misalnya saya tidak sering ke situ ya. Pertama kali dipanggil ke situ, itu saya harus tanya dulu, ini urut-urutannya bagaimana nih. Ada kok yang mantan putih itu masuk tuh sudah pakai kembar mayang, sudah dipakai, sudah digendong gitu ya. Sebagai mengawal mengantar mantan putih masuk dalam pelaminan itu sudah ada, tapi ada yang tidak makanya nanti itu mapak untuk menjemput mantan kakung atau mantan putra itu banyak sekali. Itu cuma bugel sama apa itu pandai lain dusun aja sudah kan. Iya beda. Nawut itu sama sini lain. Itu harus tunduk saat itu, jangan disamaratakan, enggak bisa, itu gerunjal Mas. Gentan tuh ya juga enggak sama. Jadi saya pengalaman sekali. Ada lagi yang kembar mayang tuh tidak diboyong enggak. Jadi manten temu baru diambil. Nah, ini kan urut-urutannya harus gitu. Baru kembar mayang diambil terus digadok kayak gitu tok. Wes sudah tidak dibawa sana enggak. Bawa langsung dibuang. Bawa keluar. Terus di Palangjoro sana, singkil ke sana. Oke Pak Ketut, itu masalah tadi kita pada pembicaraan ini ada namanya rasulan bersih desa. Tadi kita belum bicara masalah itu Pak. Itu adat istiadat rasulan bersih desa itu sampai sekarang khususnya di Kelmati masih dilakukan? Masih, hanya ini. Apakah itu harus nanggap wayang Pak Ketut? Ya mestinya harus. Sejak saya ketahui itu harus nanggap wayang. Tapi ini saya dengar-dengar karena COVID untuk mengawali 2 tahun kan sudah tidak rasulan. Pak Lurah kemarin bagaimana kalau tidak nanggap wayang pelanengan saja? Karena mahasiswanya ya tidak apa-apa, tapi ubur rampe dalam jangan dikurangi. Tetap. Ya. Itu biayanya dari mana Pak itu kalau? Biayanya itu ya dari masyarakat, swadaya masyarakat itu. Ada kuli kencang, kuli kendul,
Kemudian dalang itu harus menceritakan cerita tertentu. Kalau Ya, sepengetahuan saya seperti itu, Pak. pokoknya harus ada pucuan yang namanya Sri Mulih itu harus ada. Sri Mulih Ya, dipucuki istilahnya diawali dari cerita itu dulu. Setelah itu bebas apa saja pelakonnya. Oke Pak Kentut, kita untuk menutup acara ini, terima kasih Pak Kentut, saya sudah diterima, panjenengan sudah menjadi narasumber di Joko Bayu Channel ini. Tentu adat budaya Jawa ini sebisa mungkin bisa dipertahankan semampu-mampunya dan dilestarikan. Ya, Panjenengan sebagai seorang pelaku budaya Pak, saya anggap sebagai pelaku budaya dan pengamat budaya, mungkin ada semacam pesan-pesan atau semacam himbauan lah kira-kira khususnya di lokal Galmati ini Pak Kentut, untuk bisa tetap menguri-uri budaya Jawa itu. Kira-kira menurut Pak Kentut bagaimana caranya supaya jangan sampai contoh ini macam yang tadi sudah hilang segala macam, akhirnya pada suatu saat anak cucu kita mungkin tidak akan melakukan sama sekali, Pak. Menurut panjenengan sebagai seorang pelaku budaya dan aktif di budaya Jawa itu bagaimana mengatasinya Pak Kentut? itu ya sebenarnya sangat sulit sekali, cuma adanya pemahaman, dipahami begitu kepada generasi, tapi sudah sangat tidak ada yang nyantol lah sedikit pun. Bahasanya saja sudah sulit apalagi. Tapi saya yakin nanti pasti ada Generasi penerus dan masih itu masih terus berlaku, walaupun tinggal segelintir. Itu tampak sekali dalam upacara-upacara pernikahan. Ini orang punya hajat pernikahan ini di sini tuh, tidak hanya di sini, di daerah masih dengan cara budaya Jawa walaupun yang utuh. durasinya kadang-kadang dikurangi, masa dipersingkat. Ya ada yang dengan itu tadi tuntunan seperti Arab yang saya ceritakan di depan, ya ada, tapi tidak seperti itu, cari orang yang lapar perutnya tidak ada. Ya dengan pengajian pernikahannya gitu. Ya tetap dirubah itu. Itu tidak dengan Jawa, ya tidak apa-apa, monggo silakan, itu kesenangan kok. Tapi saya yakin biasanya itu masih, dan ternyata orang-orang pejabat kemarin itu Pak Parjono itu yang polsek di Serengan itu ya ternyata masih utuh, tidak mau. Ya itu yang dimaksudkan hal-hal seperti itu ya. Sehingga adat budaya Jawa itu jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Dia sampai masang kerun sampai selesai itu tidak mau, Pak Parjono itu pejabat tuh yang putih itu kepala sekolah tuh. Itu jadi tidak mau meninggalkan, pokoknya sudah pasrah sama saya. Bagaimana Mas untuk ini? Monggo. Sudah. Di dalam rencana panjenengan Pak Kentut ini supaya untuk terkait dengan Galmati lagi lah. Generasi muda itu saya melihat bahwa kenapa panjenengan dengan Pak Marjo, Pak Juwari dan yang senior-senior yang tahu budaya itu, apakah tidak ada semacam persiapan regenerasi Pak Kentut? Saya sampaikan ini supaya takutnya nanti pada suatu saat itu orang-orang seperti panjenengan yang punya kemampuan itu kan tidak ada lagi kan, itu bagaimana nanti? Ya sebenarnya saya sudah himbau dan saya pernah juga dimintai tolong dari RT RW dulu. Dulu sebelum corona itu suruh memberikan istilahnya budaya Jawa. Ya termasuk pelatihan lah. Ya pelatihan ini sudah berjalan berapa, terus ini macet lagi. Oh pernah dilakukan? Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang yang itu sudah sangat sulit sekali Mas. Itu memahami bahasa Jawa saja sulit kok. Bagaimana nanti? Pak Marjo itu yang guru bahasa Jawa saja mulai kesulitan mengajarkan bahasa Jawa kepada anak-anak didik mereka itu merasa kesulitan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada yang muncul. Ya. Tapi di sini ada 2 tapi putri itu. Masuk sastra Jawa, bahasa Jawa tapi FKIP. Kuliah di UNS. Tapi FKIP putri itu. 2 anaknya Pak Marjo dan anaknya itu Mbak Talub yang warung. Tapi FKIP. Ya kan ya sedikit punya modal. Mudah-mudahan tidak
Oke Pak Kentut, terima kasih. Kita sudah pada akhir perbincangan ngobrol-ngobrol tentang khususnya adat budaya Jawa, dan tentu ini merupakan semacam referensi dan pengetahuan juga ya, khususnya untuk warga Kalmati, karena ini terkait dengan penyusunan legenda atau sejarah di Kalmati. Kiranya perbincangan malam hari ini menjadikan suatu hal yang positif untuk kita tetap mengingat bahwa budaya Jawa tetap kita uri-uri sampai selama-lamanya. Demikian, terima kasih Pak Kentut. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan sama panjenengan, dan kiranya desa Tegalmati tetap senantiasa maju dan maju. Amin. Salam budaya, selamat malam. Terima kasih.